kelahiran yang Putri Kendedes memang betul, Mas. Bahkan masa kecil sampai hampir beranjak dewasa memang di sini. Yang namanya family, Mas. Pulang pergi seuwering terus hampir tiap hari. Soalnya sebetulnya di sini salah satu universitas atau tempat pendidikan di era kerajaan Kanjuruhan sampai era kerajaan Singosari. Kawan nama Ibu Puro, Mahaguru. Jadi kalau Ibu Puro kan ketua. Nah, kalau kita mengerucut ke kalau sekarang loh, di sebuah paguyuban kalau ada ketua pasti ada sesepuh atau kami tua. Nah, kami tua di salah satu universitas ini ada yang disebut Mahaguru. Kalau panjenengan mau untuk meluruskan, bisa disinkronkan di Punden sini, Candi Sumberawan sama Candi Badut. Nah, salah satu kerabat terdekat dari Empu Purwo di situ namanya Empu Citrawoka. Empu Citrawoka adalah ahli nujum dari Raja Sima, raja yang ada di Kanjuruhan, yang memimpin kerajaan Kanjuruhan. Nah, kalau Joko kan untuk menjadi sendang, nah itu pun bukan Joko Lono atau Joko Lulu, itu yang mencetuskan salah satu nama besar dari barat. Memang salah satu Resi itu mencetuskan usul dari sumur ini mau dialihfungsikan menjadi sendang. Nah, itu pun untuk persembahan rasa terima kasih dengan nama besar yang Putri Kendedes, bukan Joko Lulo, bukan. Memang salah satu resi. Kalau panjenengan tadi membahas sebuah sumber, itu ada Mas syarat dari yang Putri Kendedes yang diajukan ke Ken Arok. Beliau mengajukan syarat satu, minta dibuatkan 7 sumber di desa Panawija. Di Penriki ya 7 sumber di daerah Gang 2 sih. Gang 2. Oh, sing kula pernah ikutan wonten kados pemati. Kalau Wijen jadi kalau sekarang ada yang salah satunya jadi Hotel Haris. Kolam dan itu memang salah satu sumbernya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sedulur senusantara. Kali ini saya berada di situs Kendedes atau dikenal Sumur Windu Kededes, yang lokasinya terletak di Polowijen, Jalan Cakalan, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Untuk menuju lokasi ini aksesnya cukup gampang dari arah Singosari, melewati flyover Arjosari, kemudian melewati Polowijen Gang 1, belok kiri dan arah Gang Punden, nanti menuju area pemakaman Muslim Polowijen. Dahulu Sumur Windu adalah anugerah
untuk Hyang Putri Kendedes. Lokasi Sumur Windu terletak di ujung paling barat, dan lokasi petilasan Hyang Jogolulo terletak di sebelah timur nyebrang dari pemakaman ini, dan ada pohon beringin besar. Hyang Jogolulo masih kerabat famili dari Hyang Putri Kendedes. Disinilah tempat kelahiran Hyang Putri Kendedes, anak dari Empu Purwo. Dan disinilah lokasinya dulunya sumur yang dalamnya tidak ada ujung, dan kemudian dibuatlah sebuah sendang dan airnya tidak terurus, dan kemudian ditutup karena dibuat sebuah padepokan. Ayah dari Hyang Putri Kendedes dalam kitab Paraton. Ini salah satu dulu tempat misalnya padepokan dari Mahaguru. Mengisi ini harus mengisi buku tamu. Lokasinya di makam Muslim Polowijen. Ini tempat berdoa. Salam rayu, salam budaya. Saya channel Ngopi Mistis dengan Mas Dwi ini Mas Dwi itu ini sing niki kalau badhe kanget sejarahnya Sumur Windu niku kedua nama-nama tokoh 75% memang betul dari nama-nama. Tapi kalau selepas itu, kalau cerita banyak yang melenceng. Bahkan yang diyakini warga penduduk sini banyak yang melenceng. Pak Nur Dewu yang aning ini. Kalau memang untuk tempat kelahiran yang Putri Kendedes memang betul. Bahkan masa kecil sampai hampir beranjak dewasa memang di sini. Yang namanya famili ya, pulang pergi shopping terus hampir tiap hari. Soalnya sebetulnya di sini salah satu universitas atau tempat pendidikan di era kerajaan Kanjuruhan sampai era kerajaan Singosari. Kawan nama Empu Purwo, Mahaguru. Jadi kalau Empu Purwo kan ketua. Nah,
kalau kita mengerucut ke kalau sekarang loh, di sebuah paguyuban kalau ada ketua pasti ada sesepuh atau kami tua. Nah, kami tua di salah satu universitas ini ada yang disebut maha guru. Kalau panjenengan mau untuk meluruskan, bisa disinkronkan di Punden sini, Candi Sumberawan sama Candi Badut. Ya. Salah satu kerabat terdekat dari Empu Purwo, di situ namanya Empu Citrawaka. Empu Citrawaka adalah ahli nujum dari Raja Sima, raja yang ada di Kanjuruhan, yang memimpin kerajaan Kanjuruhan itu. Nah, kalau Joko Lelono itu nama gelar, sebetulnya bukan bisa percintaan Joko Lelono. Itu salah satu famili dari yang Putri Kendedes. Iki berarti sumur niku mboten menurut cerita niku napa syarat pernikahan antara Joko Lulo kali Kendedes napa nek didamelaken sumur sandes gitu. Sandes. Ini cuma hadiah nih. Hadiah. Hal ini yang memberi hadiah itu sudah mau berdirinya Kerajaan Singosari. Lah mulai dari sumur itu sudah mau dialihfungsikan untuk menjadi sendang. Nah itu pun bukan Joko Lelono atau Joko Lulo. Itu yang mencetuskan salah satu nama besar dari barat. Memang salah satu Resi itu mencetuskan usul dari sumur ini mau dialihfungsikan menjadi sendang. Nah itu pun untuk persembahan rasa terima kasih dengan nama besar yang Putri Kendedes, bukan Joko Lulo, bukan. Memang salah satu resi. Kalau panjenengan tadi membahas sebuah sumber, itu ada mas syarat dari yang Putri Kendedes yang diajukan ke Ken Arok. Beliau mengajukan syarat satu, minta dibuatkan 7 sumber di desa Panawija. Di Pendeki ya 7 sumber di daerah Gang 2. Gang 2. Sing kula pernah itu ten wonten kados pemati. Kalau ijen jadi kalau sekarang ada yang salah satunya jadi Hotel Haris, kolam, dan itu memang salah satu sumbernya. Kalau sumber loh, bukan Joko Lelono, memang itu dari ya memang syarat yang diajukan yang Putri Kendedes kepada yang Ken Arok, memang bukan sumur ini mas, bukan. Ini sudah jadi sendang. Jadi Joko Lulo itu sanes Ken Arok. Wonten sing ngartikan Joko Lulo disami kali Ken Arok Benten mas, jauh, sangat jauh sekali. Beda orang soalnya. Joko Lulo cuma ada kekerabatan dengan yang Putri Kendedes. Memang famili itu pun gelar, bukan nama asli. Terus kalau peninggalan salah satu yang di Sabda Empu Purwo itu, kalau ini kan di sini ada contoh, tapi bukan salah satu benda yang di Sabda, seperti batu kenong itu. Kalau kenong kan dari kuningan atau tembaga, atau ada yang terbuat dari emas. Itu salah satu contoh, bukan salah satu peninggalannya di Sabda, bukan. Itu batu kenong itu. Terus ada batu dakon. Lokasi sumur sing kalau sumur yang lebih dominan kan di sini tutup. Bukan tutup atau sumur, bukan, sendang. Jadi sendang. Punden ini semua lingkup sendang. Jadi air semua di sini. Lokasi sumbernya tempat sendang. Semua mas, semua.
Ada ditutup. Nah, kalau saya kecil aja di sini masih banyak masalah tempat saya renang di sini. Kalau membahas sendang loh, maksudnya dalam arti masih apa itu, masih mengetahui lah sisa-sisanya. Tapi kalau dari dalam segi sejarah, memang kan di sini tetap perguruan terbesar seluruh Nusantara, bahkan di Jawa Barat pun datang ke sini. Sampai salah satu raja, setelah melepas gelar rajanya itu melakukan sebuah perjalanan brahmana, namanya Empu Sendok. Itu juga ke sini. Sampai Empu Sendok mengajukan diri untuk menyempurnakan candi-candi yang terbengkalai di daerah Jawa Timur. Salah satu bukti sini sama di Tumpang, namanya Candi Ngawunggo. Itu juga ada sentuhan dari Empu Sendok. Dari Candi Ngawunggo pas semprap loh, sing kula semprap Candi Jago kali kita. Candi Ngawunggo itu kan pundi? Sebelah selatannya Idal. Itu ada Ngawunggo. Nah, di tebing-tebing sungai itu banyak ukir-ukiran dari untuk sentuhan-sentuhan Empu Sendok. Makanya kalau di sejarah itu semua mengerucut bikinan Empu Sendok, padahal kan bukan. Sebelum Empu Sendok kan ada yang membangun, ada yang ya banyak lah mas. Cuma untuk sentuhan akhir banyak yang diperbaiki sama Empu Sendok. Bukan berarti candi ini buatan Empu Sendok kan gitu. Salah satu yang melakukan penyucian diri di sana selain Dimas Ayu Putri Kendedes juga ada namanya Patih Gajah Mada. Sebelum dilantik disucikan dulu di Candi Ngawunggo. Niki juga tempat nopo pemandian Kendedes sana. Iya. Memiliki kali sing pemandian Kendedes itu sana. Kalau yang di pemandian Kendedes itu kalau itu kan dibuat sehari-hari. Kalau di sini dibuat untuk penyucian khusus keluarga besar Ken. Kenaro termasuk. Iya. Kan namanya satu kerajaan. Gitu. Tapi yang di sini memang dikhususkan. Khusus di Kendedes. Iya. Keluarga kerajaan. Jadi kalau memang ada cerita Joko Lulung sampai bunuh diri di sini, itu salah besar. Salah apa? Soalnya kan dalam sejarah itu ada dongeng, memang ada sejarah cerita rakyat. Nah, yang sejarah ini masuk kategori yang mana? Cerita rakyat atau yang dongeng kan gitu? Banyak dari kalangan kita sendiri juga salah menafsirkan. Yang dongeng dianggap memang cerita rakyat yang bersejarah. Sebenarnya enggak semua. Ada lagi mungkin kalau nyuwun WA nopo pin kalau nopo malam hari kalau langsung jadi semerap niku tiang-tiang itu cerita sebenarnya ajaran orang Jawa. Kalau kita sudah berani menutup sumber mata air, berarti kan kita menutup jalan pintu rezeki kita sendiri. Tuh, berarti kan gawe-gawe yang cerita kan. Tuh saudara, apa tuh cerita sebenarnya dari Mas Dwi. Sini kita nggak diperbolehkan pakai mediator ya, soalnya untuk menjaga karena ini tempat istilahnya pendidikan perguruan. Di samping itu memang ini salah satu tinggalan dari leluhur. Jadi
khusus untuk Iya. orang Jawa Iya. menyembah secara Iya. khusyuk kepada Sang Yang Pencipta, kan itu. Mendekatkan diri ke Iya. pencipta, kalian menimba ilmu ya. Iya. Tempatnya. Niku ten petilasan Joko Lulo niku petilasan Punden ya. Bang. Kalau dahulu memang itu kan tempat untuk namanya orang Jawa dulu rasa terima kasihnya dan diperwujudkan lewat satu berkah bumi. Iya. Itu memang tempatnya di situ. Kalau ada acara berkah bumi, selamatan desa kan itu di situ, bukan di sini. Jadi itu tempat kediaman Joko Lulo sanes niku. Kalau Joko Lulo sama Mas, karena beliau kan famili dari yang Putri Kendedes, saudara kandung. Iya. Jadi kan ya Iya. satu rumah. Satu rumah. Kalau menguak Iya. keluarga kan ya tempatnya di Sumberhawa. Iya. Karena bagaimanapun di Iya. sini kan adalah rumah paman Iya. dan universitas terbesar, bukan Iya. kediaman beliau kan gitu. Tapi kalau kelahiran memang betul. Iya. Itu hubungannya kan Candi Sumberawan kali Singo, Badut. Candi Badut, lek Oh. Simowati nggih, tasih sedereknya. Ya sama Mas, famili ya juga saudara kandung juga. Ya satu saudara kan Iya. 4. Mungkin segitu cukup dulu. Cukup nggih.